بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال جل في علاه: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Kemudian semoga salawat dan salam senantiasa diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, kepada keluarganya, dan juga kepada seluruh orang-orang yang mengikuti petunjuk beliau dengan baik sampai kelak datangnya hari kiamat. Saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan sore hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dan kajian-kajian kita. Dan insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan membahas seputar masalah kemana kita akan pergi. Saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiris sabil. Jadilah engkau di dunia ini seakan-akan seperti orang yang asing atau seperti seorang yang sedang berada di dalam perjalanan. Wa kana Ibnu Umar yaqul, kemudian Ibnu Umar berkata, idza amsayta fala tantadhiris sabah wa idza asbahta fala tantadhiril masa wa khudh min sihhatika limaradik wa min hayatika limautik. Dan Ibnu Umar berkata, kalau engkau berada di waktu sore maka jangan nunggu waktu pagi, dan jika engkau berada di waktu pagi maka jangan menunggu waktu sore. Pergunakanlah waktu sehatmu sebelum kamu nanti menjumpai di saat engkau sedang sakit. Wa min hayatik, dan masa engkau masih hidup, limautik, untuk nanti tatkala engkau meninggal. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada kita semua, kun fid dunya, jadikanlah dirimu itu di dalam dunia ka'annaka gharibun, seperti orang yang asing, aw 'abiris sabil, atau orang yang sedang menempuh suatu perjalanan. Dan juga beliau mengatakan, wa'udda nafsaka min ahlil kubur, dan anggaplah dirimu itu senantiasa seolah-olah engkau ini adalah penghuni
kubur. Hadis ini merupakan dasar utama bagi seorang mukmin yang apabila dia berpegang teguh dengan hadis dari Rasulullah SAW ini, maka dia tidak akan memiliki angan-angan yang terlampau panjang di dunia. Artinya dengan hadis ini seseorang itu akan bisa menyingkirkan penyakit panjang angan-angan. Kenapa? Karena Rasulullah SAW menyebutkan seorang hidup di dunia itu tidaklah lama. Jadikan seperti seorang musafir yang hanya sekedar lewat saja. Oleh karena itu Rasulullah SAW senantiasa mewasiatkan kepada para sahabatnya untuk tidak berlebih-lebihan di dalam mengambil dunia, untuk tidak berlebih-lebihan di dalam mencari dunia. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita semua di dalam surat Ghafir atau surat Al-Mu'min. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang keluarga Fir'aun, yang mana dia berkata, ya qaumi innama hadhil hayat dunya mata'un wa innal akhirata hiya darul qarar. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisah tentang Musa alaihi salam, yang mana Musa berkata kepada kaumnya, ya qaumi, wahai kaumku, innama hadhil hayatud dunya, sesungguhnya kehidupan dunia ini mata'un, merupakan kesenangan yang sementara. Wa innal akhirata hiya darul qarar, dan sesungguhnya negeri akhirat itu adalah negeri yang kekal. Dan Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, mali walid dunya, apalah artinya dunia ini bagi diriku, ma ana wad dunya innama mathali wa masalud dunya kamathali rakibin dhilla tahta syajaratin summa raha wa tarakaha. Rasulullah SAW mengatakan, dunia ini tidak ada artinya bagiku, dunia ini tidak ada apa-apanya di hadapan diriku. Sesungguhnya perumpamaan diriku dan perumpamaan dunia ini adalah seperti seseorang yang sedang berjalan, kemudian dia menjumpai ada suatu pohon, kemudian dia berteduh di bawah pohon tersebut. Dia istirahat sesaat, kemudian dia pergi meninggalkannya. Rasulullah SAW menggambarkan kepada kita semua, hendaknya seorang mukmin menyikapi dunia itu seperti seseorang yang dia sedang menempuh perjalanan. Tatkala dia berjalan, dia melihat ada sebuah pohon, kemudian dia pun mampir sejenak, istirahat di sana, kemudian bangkit dan meninggalkannya. Dan memang demikian hakikat dari dunia. Tidak ada dari dunia yang kita bawa tatkala kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, sesungguhnya dunia ini akan pergi meninggalkan kita, sedangkan akhirat itu pasti akan datang menemui kita. Maka perhatikan, masing-masing itu memiliki anak-anak. Dunia itu memiliki pengikut, akhirat juga memiliki pengikut. Maka jadilah kalian itu orang-orang yang mengikuti akhirat. Maksudnya adalah orang-orang yang menjadikan akhirat itu sebagai tujuan hidupnya, menjadikan akhirat itu sebagai sesuatu yang utama untuk dia perhatikan di dalam kehidupannya, bukan dia menyibukkan diri dengan urusan dunia. Kemudian beliau melanjutkan, hari ini adalah hari untuk beramal dan bukan hari untuk menghisab. Sedangkan kelak di akhirat, hari di mana kita semua
akan dihisab dan diperhitungkan amal-amal perbuatan kita, dan tidak ada lagi kesempatan untuk beramal. Jadi ketika seorang berada di dunia, sebagaimana dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dan dibawakan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitabnya, beliau mengatakan sesungguhnya hidup kita di dunia saat ini adalah tempat beramal, bukan tempat menghisab. Yang artinya sibukkan diri kita dengan beramal saleh, sibukkan kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Tidak perlu bagi kita menghisab amalan-amalan kita, apalagi menghisab amalan-amalan orang lain. Karena yang utama adalah kita memperbanyak amalan-amalan saleh yang akan menjadi bekal bagi kita nanti di akhirat. Umar bin Abdul Aziz dalam kitab Hilyatul Awliya diceritakan beliau pernah berkata di dalam khutbahnya, sesungguhnya dunia ini bukan negeri yang kekal. Dan kita semua tahu bahwasanya dunia itu bukanlah sesuatu yang kekal. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan dan mensifati bahwasanya dunia ini fana. Dunia ini akan hilang. Penghuninya akan pergi. Kalaupun datang, maka datangnya pun silih berganti. Ada yang datang, ada yang pergi. Kenikmatan-kenikmatan di dunia juga sama. Ada yang datang, ada yang pergi. Saat ini kita merasakan kenikmatan, sesaat kemudian kenikmatan tersebut hilang. Bangunan yang tinggi, kokoh, megah, maka bersama dengan berlalunya waktu akan roboh dan digantikan dengan bangunan yang baru. Demikianlah hakikat dunia. Dunia itu tidaklah kekal. Adapun akhirat, maka dia akan kekal abadi selamanya. Maka merugilah orang-orang yang lebih mementingkan dunia daripada mementingkan akhirat yang kekal abadi. Maka Rasulullah SAW mewasiatkan dalam hadis yang tadi kita baca, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiris sabil. Jadilah engkau di dunia seperti seorang yang asing. Orang asing itu dia tidak akan berlama-lama di suatu tempat. Kenapa? Karena itu bukan tempat tujuan dia berada. Aw 'abiris sabil, atau orang yang sedang menempuh perjalanan. Orang yang sedang safar atau menempuh perjalanan, kalaupun dia singgah di suatu tempat karena itu bukan tujuan, maka dia akan bersegera di sana. Kalau dia memiliki keperluan, memiliki kebutuhan, maka dia akan mengambil kebutuhan dan keperluan tersebut secukupnya. Karena tempat persinggahan itu bukanlah tujuan yang dia inginkan. Oleh karena itu Rasulullah SAW dalam hadis berwasiat kepada Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma dengan dua wasiat, yaitu jadilah orang yang menyikapi dunia seperti orang yang asing. Kemudian yang kedua, jadilah atau seperti orang yang sedang menempuh perjalanan. Dan Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih pernah berkata, diriwayatkan oleh Imam Tabrani, innama yakfi, sesungguhnya cukup bagi kalian, cukup bagi kalian. Apa yang cukup? Kalian mengambil dari dunia kazadir rakibi, seperti seseorang pengendara yang mengambil bekalnya untuk suatu perjalanan. Jadi cukup bagi kalian di dunia ini seperti seorang pengendara yang singgah mampir untuk mengambil perbekalan, kemudian dia melanjutkan kembali perjalanan. Ini wasiat dari Rasulullah SAW. Hendaknya kita ketahui, yang mana dengan itu semua kita akan mampu menetapkan langkah kemana kita nanti akan melangkah. Pertama, sadarkan kepada diri kita sendiri bahwasanya kita di dunia ini tidaklah hidup selamanya. Kita di dunia ini sementara. Kemudian Rasulullah SAW mewasiatkan
setelah engkau mengetahui hidup di dunia sementara, maka jadilah dirimu itu seperti seorang yang asing atau seperti seorang yang sedang menempuh perjalanan. Dan seorang yang menempuh perjalanan, maka dia memiliki tujuan sampai mana dia nanti akan mengakhiri perjalanannya. Dan manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan banyak sekali kenikmatan-kenikmatan, banyak sekali karunia-karunia. Itu semua adalah sebagai bekal bagi orang-orang yang menempuh perjalanan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala pun menyebutkan di dalam surat Al-Balad, alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa shafatain wa hadainahu najdain. Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan telah memberikan kenikmatan-kenikmatan kepada manusia yang banyak. Di antaranya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada manusia 2 mata. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada manusia lisan, lidah, wa syafatain, dan 2 bibir. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala juga telah menghamparkan di hadapan manusia wa hadainahun najdain, dan kami telah menunjukkan kepadanya 2 jalan. 2 jalan. Kita semua dihadapkan di depan 2 jalan. Jalan tersebut, sebagaimana disebutkan oleh para ulama, adalah jalan kebaikan yang mengantarkan seseorang kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan jalan yang satunya adalah jalan keburukan yang menghantarkan kepada nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat yang lain juga menyebutkan wan nafsi wa ma sawwaha. Ini senada dengan ayat ini. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Wan nafsi wa ma sawwaha, dan demi jiwa beserta segala hal yang menyempurnakannya. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, kami telah ilhamkan, kami telah ajarkan kepada setiap jiwa. Apa yang Allah ajarkan? Fujuraha wa taqwaha, perbuatan-perbuatan yang buruk dan perbuatan-perbuatan yang baik. Allah Subhanahu wa ta'ala telah tampakkan dengan jelas di hadapan manusia. Kita semua bisa membedakan ini perbuatan buruk, ini perbuatan baik. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, qad aflaha man zakkaha, maka beruntung orang-orang yang membersihkan dirinya. Siapa itu orang yang membersihkan dirinya? Orang-orang yang mengetahui kebaikan, melihat di sana jalan kebaikan, kemudian dia menempuh jalan tersebut. Wa qad khaba man dassaha, dan merugi orang yang mengotori dirinya. Siapa mereka? Yang melihat jalan keburukan, kemudian dia menempuh jalan tersebut. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan ujung dari 2 jalan tadi ada surga dan ada neraka. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah menceritakan siapa saja penghuni surga dan siapa saja penghuni neraka. Maka penghuni neraka itu adalah orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak beriman kepada hari akhir, tidak beriman kepada yaumul qiyamah, tidak beriman kepada para malaikat, tidak beriman kepada kitab-kitabnya, tidak beriman kepada para rasul. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan tentang mereka di dalam surat Az-Zumar, wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara, dan orang-orang kafir dibawa ke neraka jahanam bergerombol-gerombol. Orang kafir nanti secara berkelompok akan dibawa kepada jahanam. Hatta idza ja'uha futtihat abwabuha. Kemudian setelah mereka sampai ke depan pintu neraka, futtihat abwabuha, dibukalah pintu neraka. Wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum,
Kemudian setelah dibuka, berkata penjaga neraka, alam ya'tikum rusulun minkum, apakah belum datang utusan dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kalian, yatlu alaikum ayati rabbikum, yang membacakan ayat-ayat Rabb kalian, wa yundhirunakum liqa'a yaumikum hadza, dan memperingatkan kalian terhadap kejadian hari ini, yaitu keadaan hari kiamat. Bukankah telah datang kepada kalian seorang rasul yang membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, memperingatkan kepada kalian tentang hari kiamat, memperingatkan kalian tentang dahsyatnya neraka. Qalu bala, mereka pun mengatakan, iya, telah sampai kepada kami. Walakin haqqat kalimatul adzab, akan tapi ketetapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap mereka telah terjadi. Mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka mengingkari semuanya. Datang kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, namun mereka tidak mau mengikutinya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, walakin haqqat kalimatul adzabi 'alal kafirin. Azab bagi orang-orang kafir itu telah tetap. Allah telah memastikan bagi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia akan mendapatkan azab di neraka. Gila. Kemudian dikatakan kepada mereka, udkhulu abwaaba jahannam khalidina fiha. Masuklah kalian sekarang, masuk ke dalam pintu-pintu neraka, dan kalian akan kekal di dalamnya. Wa bi'sa maswal mutakabbirin. Ketahuilah, neraka adalah seburuk-buruk tempat bagi orang yang menyombongkan diri. Orang yang sombong, dia akan mendapatkan tempat terburuk nanti di hari kiamat. Kenapa? Karena orang yang sombong, dia akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa itu orang yang sombong? Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, bahwasanya tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan. Para sahabat pun bertanya kepada Rasulullah SAW, siapa itu mereka wahai Rasul? Maka para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, apa itu kesombongan yang dimaksud wahai Rasul? Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, al-kibru, kesombongan itu adalah batarul haq wa ghamtun nas. Kesombongan itu adalah seseorang menolak kebenaran. Datang kepadanya ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, datang Rasul, datang Al-Quran disampaikan kepadanya, datang hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi apa? Dia tidak mau mengikutinya. Batarul haq, menolak kebenaran. Wa ghamtun nas, dan dia merendahkan manusia. Dan di antara sebab-sebab kekufuran, tidak mau mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala, itu adalah kesombongan. Orang-orang kafir, mereka tahu bahwasanya menciptakan semuanya itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka meyakini bahwasanya apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan adalah benar. Akan tapi mereka mengingkari. Lisan-lisan mereka mengingkari. Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dzulman wa ulwa. Lisan-lisan mereka mengingkari, perbuatan-perbuatan, amalan-amalan mereka mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal hati-hati mereka meyakini. Dan tidaklah mereka mengingkari kecuali zulman wa ulwa, karena mereka menzalimi diri mereka sendiri, wa ulwa, dan mereka itu menyombongkan diri mereka sendiri. Ini yang Allah Subhanahu wa ta'ala persiapkan, akhir dari perjalanan orang-orang kafir, yaitu neraka beserta azabnya. Adapun penghuni surga, maka mereka itu adalah orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan beramal saleh, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan juga di dalam surat Az-Zumar, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Rabbnya, mereka pun akan dibawa ke surga bergerombol-gerombol, berkelompok-kelompok.
hatta idza ja'uha futtihat abwabuha. Kemudian ketika mereka sampai di hadapan pintu surga, futtihat abwabuha, dibukakan kepada mereka pintu surga. Wa qala lahum khazanatuha, dan berkatalah penjaga-penjaga surga, salamun alaikum, keselamatan bagi kalian. Tibtum fadkhuluha khalidin, dan berbahagialah kalian, masuklah kalian ke dalam surga khalidin, dan kekalah kalian berada di dalamnya. Qalu, kemudian mereka pun berkata, alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memenuhi janji-janjinya. Wa awrasanal arda, dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada kami tempat ini. Wa natabawwa'u minal jannah haitsu nasya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala mempersilahkan kepada kami semua untuk menempati surga dimanapun kita menghendaki. Fa ni'ma ajrul amilin, dan ini adalah merupakan sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal, bagi orang-orang yang beramal saleh, bagi orang-orang yang melakukan kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah surga yang Allah Subhanahu wa ta'ala janjikan kepada orang-orang yang beriman, kepada orang-orang yang beramal saleh. Dan ini adalah ujung dari dua jalan yang ada di hadapan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan wahadainahun najdain, Allah menunjukkan di hadapan kita dua jalan, yang satu menuju neraka, yang satu menuju surga. Dan Rasulullah SAW pernah mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, annahu la yadkhulul jannata illa mu'minun, ketahuilah sesungguhnya tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang beriman. Maka hendaknya seorang senantiasa memperhatikan dirinya, memperhatikan keadaannya, apakah dia termasuk orang yang beriman ataukah tidak. Dan orang-orang yang beriman, dia akan mendapatkan surga dengan seluruh kenikmatan-kenikmatannya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak hanya menyampaikan kepada kita surga sebagai tempat kembali orang yang beriman, neraka tempat kembali kepada orang yang tidak beriman, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala juga menyampaikan kepada kita, apa yang Allah sampaikan? Gambaran kenikmatan surga dan juga gambaran azab yang ada di neraka. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-56 dan 57, innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum baddalna juludan ghairaha liyadhuqul adzab innallaha kana azizan hakima. Walladzina amanu wa 'amilus shalihat sanudkhilhum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada lahum fiha azwajum mutahharah wa nudkhiluhum dhillan dhalila. Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan innal ladzina kafaru, sungguhnya orang-orang kafir bi ayatina, terhadap tanda-tanda kami, terhadap ayat-ayat kami, saufa nuslihim nara, kami akan masukkan mereka ke dalam neraka. Kullama nadijat juluduhum, dan tatkala dia masuk ke dalam neraka kemudian dibakar dan kulitnya hangus, baddalna juludan ghairaha, kami gantikan lagi dengan kulit yang baru, kulit yang lain. Kenapa? Liyadhuqul adab, agar dia bisa merasakan kembali azab yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada orang-orang kafir. Jadi setiap kali terbakar, hangus, maka Allah Subhanahu wa ta'ala ganti dengan kulit yang baru. Dibakar lagi, hangus lagi, diganti dengan kulit yang baru.
liyadzuqul adzab, demikianlah agar dia merasakan siksa. Gak akan pernah ada henti-hentinya dia merasakan siksa kalau dia sudah masuk di dalam neraka. Innallaha kana azizan hakima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa dan Maha Bijaksana. Maha Kuasa mampu membalas keburukan orang-orang yang tidak beriman selama mereka di dunia, dan Allah Subhanahu wa taala bijaksana di dalam menetapkan hukum-hukumnya. Semuanya itu sudah sesuai dengan amalan-amalan yang dilakukan oleh mereka. Tidak ada kezaliman sedikit pun di dalam perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku. Faja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Maka aku pun juga menjadikan kezaliman itu haram bagi kalian, maka jangan kalian berbuat zalim. Allah telah mengharamkan kezaliman bagi dirinya. Berarti semua yang Allah tetapkan itu sudah sesuai dengan hikmah dan adilnya Allah Subhanahu wa taala. Allah menghadap orang kafir ini sesuai dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka tidak beriman, mereka diberi peringatan tidak mau mengikuti petunjuk, maka Allah Subhanahu wa taala pun mengadab dan menyiksa mereka. Maka tidak ada kezaliman atas apa yang Allah Subhanahu wa taala perbuat. Walladzina amanu, adapun orang-orang yang beriman, wa amilus shalihat, dan beramal saleh, sanudkhilhum jannah, kami akan masukkan mereka ke dalam surga. Tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, mereka akan kekal di dalamnya abada, selama-lamanya. Lahum fiha azwajum mutahharah, dan mereka akan mendapatkan istri-istri yang terus suci. Wa nudkhilhum dhillan dhalila, dan kami pun memasukkan mereka, meletakkan mereka di tempat-tempat yang teduh dan nyaman. Maka ini gambaran yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan tentang kenikmatan surga dan dahsyatnya neraka bagi orang-orang yang beriman dan juga bagi orang-orang yang ingkar kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaknya kita senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, barang siapa yang diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka dia telah beruntung. Wa man zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz. Orang yang Allah Subhanahu wa taala selamatkan, keluarkan dari neraka, dan dia dimasukkan ke dalam surga, maka dia telah beruntung. Oleh karena itu kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk banyak berdoa minta perlindungan dari neraka, dan juga berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dimasukkan ke dalam surga. Dan Rasulullah SAW pernah menyampaikan kepada kita bahwasanya seorang yang minta dimasukkan ke dalam surga sebanyak 3 kali, kecuali surga itu akan berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, masukkan dia ke dalam surga. Dan tidaklah seorang minta perlindungan dari neraka sebanyak 3 kali, kecuali neraka itu akan berkata, ya Allah, lindungilah dari neraka, lindungilah dia dari neraka. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan, ma sa'ala rajulun muslimun Allah azza wa jal al-jannata salasan illa qalat al-jannatu Allahumma adkhilhu al-jannah. Tidaklah ada seorang laki-laki yang muslim kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala meminta surga sebanyak 3 kali, kecuali surga itu berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma adkhilhul jannah, Allahumma adkhilhul jannah, ya Allah, masukkan dia ke dalam surga. Walastajara minan nari mustajir salasa marat illa qalat nar Allahumma ajirhu minan nar. Dan tidaklah ada seorang muslim yang dia minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari neraka sebanyak 3 kali, kecuali neraka itu berkata, ya Allah, Allahumma ajirhu minan nar,
ya Allah, selamatkan dia, jauhkan dia dari neraka. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Maka hendaknya kita senantiasa berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijadikan sebagai penduduk surga dan dijauhkan dari azab neraka. Dan saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semua berada di dunia di mana persimpangan jalan itu ada di hadapan kita, yang mana kalau kita salah memilih, maka kerugian yang akan kita dapatkan. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bisyahawat." Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Surga itu dihiasi dengan perkara-perkara yang dibenci oleh seseorang, dan neraka itu diliputi dan dihiasi dengan syahwat, hal-hal yang kadang disukai oleh manusia. Maka jangan sampai kita salah memilih. Jangan memilih jalan menurut hawa nafsu kita, tapi pilihlah jalan sesuai dengan petunjuk dan wahyu Allah Subhanahu wa taala agar kita selamat sampai tujuan. Jangan asal melangkah. Menurut kita nikmat, menurut kita enak, kemudian kita lari ke sana. Jangan seperti itu. Karena Rasulullah SAW telah memperingatkan kepada kita dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Hufatil jannatu bil makari." Allah telah menghiasi surga itu dengan sesuatu yang dibenci oleh manusia. Karena memang jalan menuju surga itu berat, payah. Di siang hari yang panas, kita diperintahkan untuk berpuasa. Malam hari yang dingin, diperintahkan untuk bangun, melakukan qiyamul lail. Di saat kita mendapatkan rizki, mendapatkan kenikmatan, mendapatkan harta, diperintahkan untuk berinfak, bersedekah. Jalan ke surga itu berat. Maka Rasulullah SAW telah memperingatkan, huffatil jannatu bil makari. Surga itu memang diliputi dengan hal-hal yang dibenci oleh manusia. Wa huffatin nar bisyahawat. Adapun neraka, maka dia dihiasi dengan hal-hal yang indah, dengan syahwat. Di saat Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk berpuasa, misalkan bulan Ramadan, dia lebih memilih makan dan minum di siang hari. Kenapa? Karena dia tidak beriman. Jiwanya senang untuk makan dan minum. Di saat Allah Subhanahu wa taala perintahkan bangun sholat, dia lanjutkan tidurnya, nikmat tidur. Inilah neraka. Di saat mendapatkan kenikmatan diperintahkan untuk berbagi, maka dia bakhil, tidak mau berbagi, tidak mau berinfak, tidak mau bersedekah. Ini adalah merupakan hiasan-hiasan yang disukai oleh jiwa seseorang yang Allah jadikan ada di neraka. Dan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga dan neraka. Kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga dan menciptakan neraka, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus Jibril alaihi salam pergi ke surga dan berkata, "Lihatlah dan perhatikan segala sesuatu yang aku siapkan untuk penduduknya kelak." Maka Rasulullah SAW pun melanjutkan, Jibril pun pergi ke surga dan melihat, memperhatikan segala kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan bagi para penduduk surga kelak. Kemudian Jibril pun kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan berkata, "Wa bi izzatika, demi kemuliaanmu, tidak ada seorang pun yang mendengarkan tentang surga kecuali dia pasti ingin memasukinya." Kenapa? Karena surga itu kenikmatannya luar biasa. Kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan di surga sebagaimana disebutkan di dalam hadis qudsi, "Aku telah mempersiapkan bagi hamba-hambaku yang saleh jannah, surga,
ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at. Belum pernah kenikmatannya itu dipandang oleh mata, belum pernah kenikmatannya didengar oleh telinga, bahkan lewat dalam hati pun belum pernah. Karena kita nggak bisa membayangkan sesuatu yang kita tidak pernah melihatnya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakan surga dengan segala puncak kenikmatan yang ada. Makanan, segala puncak kenikmatan yang ada pada makanan. Minuman juga sama. Maka surga itu diisi dengan kenikmatan yang tidak bisa dibayangkan oleh seseorang. Sehingga tatkala Jibril melihat, Jibril pun berkata, demi Allah, tidaklah ada seorang pun yang mendengar tentang surga kecuali dia pasti ingin masuk ke dalamnya. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Jibril, untuk melihat kembali surga. Setelah Allah Subhanahu wa ta'ala hiasi surga dengan hal-hal yang dibenci oleh manusia, kemudian Allah perintahkan kepada Jibril untuk kembali melihat surga. Kemudian setelah itu Jibril pun melihat dan kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Jibril pun berkata, demi kemuliaan, sungguh aku khawatir tidak ada seorang pun yang bisa masuk ke dalam surga. Kenapa? Dia melihat bahwa jalan ke surga itu berat. Surga itu ditutupi dan dihiasi oleh hal-hal yang dibenci oleh jiwa manusia. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan Jibril untuk melihat neraka. Dan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala persiapkan bagi penghuni neraka dari azab, dari siksa yang ada. Maka Jibril pun masuk dan melihat, kemudian berkata, demi Allah, tidaklah ada seorang pun yang mendengarnya kecuali pasti dia tidak ingin masuk ke dalamnya. Ini kata Jibril. Ketika dia masuk ke neraka, melihat di sana ada api yang berkobar-kobar, besar, menyambar-nyambar. Kemudian Jibril pun berkata, demi Allah, tidaklah ada orang yang mendengar tentang neraka kecuali dia pasti tidak akan mau masuk ke dalamnya. Lalu setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala pun memberikan hiasan-hiasan dengan syahwat, dengan hal-hal yang disukai oleh manusia. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada Jibril untuk melihat kembali. Dan setelah Jibril melihatnya, dia berkata, ya Allah, aku khawatir tidak ada seorang pun yang selamat dari neraka tadi. Tidak ada seorang pun yang bisa selamat dari siksa neraka. Kenapa? Karena dia melihat neraka itu menjadi sesuatu yang disenangi, sesuatu yang disukai. Maka Jibril pun khawatir semua orang ketika melihat neraka, mereka akan ingin masuk ke dalamnya. Kenapa? Melihat neraka itu seperti sesuatu yang indah, sesuatu yang mereka sukai. Dan hadis ini adalah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan disebutkan oleh Syekh Al-Albani bahwasanya hadis ini adalah hadis yang sahih. Ini adalah surga dan neraka. Kita berada di persimpangan jalan menuju ke surga atau jalan menuju neraka. Dan perlu kita perhatikan jalan tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala telah berikan perhiasan-perhiasan di atasnya. Jalan menuju ke surga diliputi dengan hal-hal yang berat, susah payah, sakit, kesabaran, ujian. Adapun jalan ke neraka, Allah Subhanahu wa ta'ala hiasi dengan hal-hal yang disukai, hal-hal yang disenangi oleh jiwa selama dia di dunia. Maka jangan sampai kita salah melangkah. Jangan sampai kita salah melangkah. Ikuti wahyu, ikuti petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perhatikan kemana kita akan pergi melangkah. Dan kita semua telah tahu bahwasanya kita di dunia ini bagi seorang musafir. Dan seorang musafir itu hanya
mengambil dari dunia sedikit sebagai bekal dia berjalan menuju akhiratnya dia. Dan Ibnu Qayyim telah menyebutkan di dalam kitab Al-Fawaid bahwasanya manusia sejak diciptakan dia telah menjadi seorang musafir. Artinya manusia tatkala Allah Subhanahu wa taala ciptakan dan dilahirkan di dunia ini, maka dia telah menjadi seorang musafir. Artinya dunia ini bukan rumah dia. Rumah dia itu adalah akhirat. Rumah dia itu nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Surga atau neraka. Yang mana yang akan dia pilih. Maka hendaknya kita perhatikan. Dan Rasulullah SAW telah menyebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi yang tadi kita katakan, mali wa malid dunia. Aku dan dunia itu tidak ada urusannya. Aku ini bagaikan seseorang yang sedang menempuh perjalanan, kemudian istirahat sejenak di bawah pohon, kemudian pergi berlalu dan meninggalkan pohon tersebut. Maka saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan wasiat-wasiat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya yatba'ul mayyitu salasan, ketika seorang meninggal akan ikut bersama dia 3 hal. Fayarji usnani wa yabqa ma'ahu wahid, yang 2 akan pulang, yang 1 akan terus bersama dia. Siapa mereka? Maka akan mengikuti mayit tadi itu 3 hal. Yang pertama, keluarganya ikut dia, hartanya ikut dia. Kemudian yang ketiga, amalnya akan ikut dia. Fayarji'u ahluhu wa malu. Adapun keluarga dan hartanya akan kembali, tidak akan ikut bareng sama dia. Akan tapi amalnya wa yabqa amalu. Amalnya akan terus-menerus mengikuti dia ketika dia telah meninggal. Ketika dia telah pergi dari dunia ini, pergi dari tempat dia berteduh, maka yang ikut bersama dia itu adalah amalan-amalannya. Maka hendaknya seseorang menjadikan amal-amal saleh sebagai bekal yang akan menemani dirinya. Bukan memperbanyak keluarga, bukan memperbanyak harta, tapi perbanyak amal saleh. Karena amal saleh yang akan menyertai dia meskipun dia nanti telah meninggal dunia. Dan juga Rasulullah SAW dalam sebuah hadis telah menyebutkan jika anak Adam itu mati, terputus semua amalnya kecuali 3 hal. Dan 3 hal itu adalah merupakan amal-amal saleh yang bisa dia lakukan selama dia hidup di dunia. Yang pertama, yang tidak akan terputus adalah doa dari anak-anak saleh. Dan anak-anak saleh itu tidak datang dengan sendirinya. Anak saleh itu tidak datang dengan sendirinya. Dia berusaha mendidik, mewujudkan anaknya menjadi anak yang saleh. Atau dia menjadi dirinya sebagai anak yang saleh bagi kedua orang tuanya. Maka dengan demikian Allah Subhanahu wa taala akan mengkaruniai diri anak-anak yang saleh yang akan senantiasa mendoakan kebaikan bagi dirinya. Kemudian yang berikutnya sedekah jariyah. Dan sedekah jariyah itu tidak bisa terjadi kecuali tatkala dia masih hidup. Tatkala dia masih hidup, dia memiliki harta, dia infakkan, dia sedekahkan, maka pahalanya akan terus-menerus mengalir meskipun dia telah mati. Wa ilmun yuntafa'u bih, dan ilmu yang bermanfaat. Dan ilmu yang bermanfaat yang dia ajarkan, pahalanya terus-menerus mengalir, itu tidak bisa diajarkan kalau dia sudah meninggal. Maka semua amalan-amalan soleh itu adalah amalan-amalan soleh yang dia usahakan tatkala dia masih hidup. Yang mana tatkala dia telah mati nanti, pahalanya akan terus-menerus mengalir. Maka saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dunia ini hanya sementara. Dunia adalah tempat untuk mengambil bekal. Dunia ini bagaikan sebuah jalan yang kita menempuh perjalanan di atasnya. Dan jalan yang Allah Subhanahu wa taala tampakkan di hadapan kita ada 2, jalan kebaikan dan jalan keburukan. Jalan kebaikan yang mengantar kepada surganya Allah Subhanahu wa taala, dan jalan keburukan yang mengantarkan seseorang kepada murkanya Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala juga memperingatkan kepada kita dalam surat Ghafir ayat yang 39, ya qaumi innama hadhil hayatud dunya mata wa innal akhirata hiya darul qarar. Wahai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia ini adalah kesenangan yang sementara,
Adapun akhirat, dia itu adalah merupakan kehidupan yang akan terus-menerus abadi. Orang kalau sengsara di dunia, maka sengsaranya sebentar saja. Tapi kalau sengsara di akhirat, maka sengsara tersebut kekal abadi. Maka hendaknya seseorang memperhatikan apa yang dia langkahkan, pilihan mana yang dia pilih, menjadi orang yang menempuh perjalanan yang baik, atau orang-orang yang mencelakakan dirinya dengan melangkahkan kakinya ke tempat-tempat yang buruk. Maka hendaknya seseorang senantiasa berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar termasuk orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala selamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga dan ditetapkan sebagai orang-orang yang beruntung. Ingat senantiasa firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Imran ayat yang 185, "Wa man zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz." Dan barang siapa yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka dia telah beruntung. Maka sekali lagi, kemana kita akan melangkah? Menuju surga ataukah menuju neraka? Jalan menuju surga, Rasulullah SAW telah menggambarkan kepada kita, jalan tersebut penuh dengan bala, penuh dengan ujian, penuh dengan rintangan. Kita harus bersabar. Sedangkan jalan menuju neraka itu dihiasi dengan hal-hal yang menyenangkan. Datang ke majelis ilmu misalkan, berat, tapi ini adalah jalan menuju surga. Pergi ke tempat-tempat hiburan, bermain-main, bersenda gurau, bercanda, refreshing, rihlah lah namanya, ringan, mudah. Tapi jika itu melalaikan seseorang dari beribadah, maka itu adalah jalan menuju neraka. Perhatikan, Rasulullah SAW menyebutkan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa menempuh perjalanan dalam rangka mencari ilmu, Allah akan mudahkan bagi dirinya jalan menuju surga. Datang ke majelis ilmu berat memang, tapi ini adalah jalan menuju surga. Seseorang bersantai-santai, main, bercanda, ini adalah kesenangan. Namun kesenangan ini kalau tidak dibarengi dengan ketakwaan, maka ini akan menyebabkan kesengsaraan. Dan Rasulullah SAW yang membuat seseorang itu lalai dan banyak membuat seseorang itu kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah SAW, "Ni'matani," ada dua kenikmatan, "maghbunun fihi ma katsirun minan nas." Banyak sekali di antara manusia yang tertipu dengan kenikmatan tersebut, yaitu as-sihhatu wal faragh, kesehatan dan waktu luang. Orang sehat, waktunya luang ada. Kita lihat, apakah dia termasuk orang yang tertipu ataukah orang yang mendapatkan petunjuk? Kemana dia gunakan kesehatan dan waktu luangnya? Jika digunakan untuk datang ke majelis ilmu, digunakan untuk melakukan ketaatan kepada Allah, berarti dia orang yang mendapatkan petunjuk. Kalau orang diberikan kenikmatan sehat, diberi kenikmatan waktu luang, tapi pergi ke tempat-tempat yang melalaikan, pergi ke tempat-tempat maksiat, melupakan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka perhatikan, dia adalah orang-orang yang tertipu. Maka perhatikan langkah kaki kita, kemana kita melangkah, kemana kita pergi. Di dunia ini kita sedang pergi menuju suatu tempat, kita ini seperti musafir. Maka kemana arah tujuan yang kita hadapi, ke surga ataukah ke neraka? Dan jangan lupa senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar didekatkan kepada surga, dijadikan sebagai penghuni surga, dan dijauhkan dari neraka dan dilindungi dari azab neraka. Karena sebagaimana yang tadi kita sebutkan, tidaklah seseorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala minta surga sebanyak 3 kali, kecuali surga berdoa meminta kepada Allah agar orang tadi dimasukkan ke dalam surga. Dan tidaklah seseorang berdoa kepada Allah minta perlindungan dari neraka sebanyak 3 kali, kecuali neraka berdoa kepada Allah, "Ya Allah, jauhkan diriku dari dirinya." Maka perhatikan, sekali lagi perhatikan dan perhatikan, kemana kita melangkah, kemana kita pergi, menuju kenikmatan yang abadi atau kesengsaraan yang tiada hentinya. Dan pada akhirnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala
kita meminta pertolongan, kita meminta perlindungan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan petunjuk dan hidayahnya kepada kita, senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa istiqomah di atas petunjuk, istiqomah di atas hidayah, istiqomah di atas sunnah, dan istiqomah di atas keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai kelak nanti kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini yang dapat kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Aqulu qauli hadza, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.